warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali untuk materi yang pernah Pak Heni sampaikan untuk anak-anak semua IPS 3 maupun IPS 4. Yang pertama harus disiapkan adalah kaitan dengan kehadiran kamu. Untuk IPS 3 nanti Kendra buat absen manualnya yang seperti pada minggu lalu. Untuk kelas 11 IPS 4 Tuti ya, Edward ketua kelasnya, supaya nanti Tuti membuat absen seperti pada minggu lalu. Jadi setelah materi ini saya sampaikan, nanti absen segera disampaikan siapa-siapa aja yang telah mengikuti untuk kegiatan pada sesi pertemuan kali ini, PJJ pada kali ini. Kemudian yang perlu dipahami, silahkan bisa WA atau line ke orang yang sudah saya kasih amanah untuk membuat absen kehadiran. Nanti akan dicentrang ya untuk yang sudah hadir pada PJJ pada kesempatan kali ini. Kemudian yang perlu pengen disampaikan kaitan dengan materi pada hari ini, yaitu kaitan yang pertama, hal-hal apa yang kemarin belum saya sampaikan, yaitu kaitan yang menjadi faktor integratif ya, faktor yang menjadikan integrasi bangsa Indonesia yang bisa menyatukan bangsa Indonesia itu. Di Indonesia masih untung kita di negara kita itu masih punya bahasa Indonesia sebagai penyatu. Tapi ada beberapa hal. Yang pertama adalah ideologi. Kita punya satu ideologi yang namanya ideologi Pancasila. Jadi negara di dunia ini sebenarnya ideologinya terpetakan menjadi dua, antara liberalis dengan komunis. Nah, Indonesia menggunakan ideologi kita adalah menggunakan ideologi Pancasila. Misalkan kalau kita lihat di negara Taiwan ya, Taiwan itu bagian daripada provinsi yang memisahkan diri menurut Republik Rakyat Cina. Itu mereka menggunakan dasar ideologi negaranya adalah Sanmincui atau 3 dasar negara. Nah, dasar negara kita yang pertama adalah Pancasila, adalah bisa kita katakan sebagai pengikat daripada persatuan bangsa Indonesia ini sudah diterapkan dulu ketika dalam Kitab Negara Kertagama, bahwa ada di situ adalah ada 5 sila atau 5 perintah kesusilaan. 5 perintah kesusilaan ini menjadi dasar pengatur daripada suatu negara. Kemudian yang kedua, yaitu kita menggunakan konsep suatu negara yang berdaulat adalah konstitusi. Konstitusi kita menjadi pengikat di seluruh negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, baik di dalam pembukaannya maupun di dalam batang tubuhnya. Kalau di dalam batang tubuhnya kan jelas ada pasal-pasal itu yang mengatur adalah kaitan kehidupan berketatanegaraan yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, di dalam suatu negara yang merdeka kita terikat dimanapun itu wilayah bangsa Indonesia. Kalau ditancapkan bendera merah putih, itu adalah berarti negara kita bagian daripada negara Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, ini adalah satu ikatan juga bahwa kita masih bangsa Indonesia. Jadi kalau kamu bicara mengenai lagu Indonesia Raya, di luar negeri kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya, berarti adalah suatu keberhasilan atau kesuksesan ketika seorang berada di luar negeri. Misalkan kalau kita melihat dalam kejuaraan, dalam pentas-pentas internasional, itu menunjukkan ketika diputarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini salah satu bahasa pengikat. Coba kalau kita tidak punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi mulai menggunakan bahasa Indonesia ini sebenarnya, Pak, kalau ada Papua itu baru tergabung di negara Indonesia kan tahun 1961, terus 1963. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Misionaris di Papua sudah menggunakan bahasa Indonesia itu sebelum adanya Sumpah Pemuda. Tahun 1926 misionaris di Papua sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian Sumpah Pemuda menjadi pengikat juga ini. 1928 adanya Sumpah Pemuda mengikat bahwa kita terikat dalam satu kesatuan, yang itu terikat kita dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian untuk anak-anak semua, itu sekilas kalau kita melihat materi yang saya sampaikan itu adalah yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia, faktor integratifnya ya. Jadi saya ulas yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 ya, itu mengatur mulai daripada ketentuan daripada negara hukum, kemudian lembaga negara, kemudian
hak dan kewajiban warga negara serta kewajiban negara semuanya ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kemudian bendera kita sepakat menggunakan bendera merah putih, logikanya di mana? Kalau kamu pasti akan menyebut bahwa merah itu berani, putih itu suci. Nah, ini juga bagian yang merupakan lambang daripada negara Indonesia, mengikat daripada persatuan yang ada di negara Indonesia. Kemudian kita melihat misalkan yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia, ya. Tidak semua negara di dunia ini, pernah Pak ini sampaikan, memiliki bahasa nasional, ya. Australia yang negaranya besar tidak memiliki bahasa nasional tapi menggunakan bahasa Inggris. Amerika negara besar tapi menggunakan bahasa Inggris. Mereka menggunakan induk daripada negaranya, itu induk negara Inggris. Kemudian teman-teman semua yang perlu kamu siapkan bahwa masih ada lanjutan PTS, ya, penilaian tengah semester. Itu bentuknya adalah soal esai. Soal esainya nanti silahkan kamu siapkan. Soal esai ini bisa dijawab dengan ditulis, nanti diupload, yaitu kamu mungkin bisa open book, artinya dengan logikanya kamu masing-masing, ditulis. Silahkan untuk lanjutan daripada penilaian tengah semester. Nanti Pak ini bisa ambil penilaian dari situ. Saya pikir itu aja dulu untuk pertemuan pada pagi ini. Silahkan jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Sampaikan salam Pak ini buat keluarga. Tetap sebagai pahlawan pejuang daripada COVID-19, maka kamu harus diharapkan tetap berada di rumah. Silahkan enjoy, belajar, tetap semangat. 47 pasti bisa melewati daripada masa-masa sulit ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.